kerjasama antara Universitas Airlangga dan ITS. Jadi kami masing-masing sudah melaksanakan expo seperti ini, tapi saat ini kita lakukan bersama agar bisa lebih besar, agar bisa mengundang masyarakat lebih banyak dan bisa mengundang mitra industri lebih banyak. Tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah sebagai ajang untuk memperkenalkan karya-karya inovasi baik dari dosen dari di UNER, dosen teknik mahasiswa UNER dan juga dosen teknik mahasiswa ITS. Juga kita mengenalkan startup-startup yang dimiliki oleh para mahasiswa atau alumni, dan juga kita mengundang mitra investor, para pengusaha agar mereka bisa bertemu dan bisa bekerja sama bila memang ada kecocokan antara bisnis plan yang dimiliki oleh pengusaha dan juga dari startup. Saya rasa ini menjadi cara yang bagus untuk para peneliti mengenalkan hasil penelitian dan semoga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan mitra industri. Harapannya untuk nextnya Pak, berkolaborasi dengan perguruan lain. Jadi pada kali ini kita berkolaborasi dua institusi antara ITS dan UNER, tapi insya Allah tahun ini kita mengundang beberapa mitra dari luar, tapi sebagai peserta untuk pameran. Dan tahun depan kita akan mengajak mereka untuk berkolaborasi sebagai penyelenggara juga, sehingga bisa lebih besar lagi, sehingga kita insya Allah kalau para dari peneliti di institusi pendidikan kerjasama dan menghasilkan berbagai inovasi, pemerintah terbuka untuk beri kesempatan kita, industri terbuka untuk menghilirisasi insya Allah kemandirian teknologi, pergantian teknologi bukan lagi menjadi inti bagi negeri ini. Baik, terima kasih Bapak. Itu betul-betul bisa menjadi produksi yang inovatif dan terhilirisasi. Jadi selama ini hilirisasi itu kan sesuatu yang agak berat dan sulit ya kalau hanya melibatkan mahasiswa saja. Sehingga dengan acara ini kita harapkan bahwa ada kolaborasi yang terjadi baik antar perguruan tinggi maupun juga dengan stakeholders, dalam hal ini industri, pengusaha, investor, sehingga kemudian hilirisasi yang kita harapkan itu betul-betul nanti terjadi dan itu bisa menyokong kemandirian ekonomi bangsa. Prof, ini kan kolaborasi baru hanya 2 universitas negeri di Surabaya, Prof. Ya. Ada untuk kedepannya, Prof? Ya, kita harapkan bisa dilakukan bersama. Tapi di sini sekarang ini bukan hanya 2 perguruan tinggi. Ya. Walaupun ini yang penyelenggaranya adalah UNER dan ITS, tapi sekarang ini total ada 15 perguruan tinggi yang berkontribusi di dalam expo ini. Jadi tadi ada UTM, ada UPN, ada UNESA, ada Ciputra, ada PENS, ada perkapalan, ada tadi dari USU, ada dari UNAN, jadi dari UB. Jadi ini sudah ada 15 perguruan tinggi yang terlibat, walaupun penyelenggaranya memang masih ITS sama UNER. Harapannya, Prof? Ya, kita harapkan bahwa betul-betul kolaborasi ini menjadi kunci bagi pengembangan inovasi, sehingga inovasi yang dihasilkan di perguruan tinggi ini betul-betul bisa terhilirisasi dengan baik dan bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan mendukung betul kemandirian ekonomi bangsa. Baik, terima kasih, Bro. Sudah beberapa tahun ya mengadakan event namanya Tenovec. Kadang disebut Tenovec itu 10 November Expo, ada Teknologi and Innovation Expo sudah beberapa tahun di sini. Kemudian UNER juga punya acara Expo juga di sini. Kemudian kami bertemu terus lapong anak dewi-dewi ya. Kami sama Pak Nafik biasa ketemu ngobrol lapong anak dewi-dewi. Ini kegiatannya sama, kita sama-sama pengen menampilkan inovasi kita sama-sama pengen mengenalkan inovasi kita, pengen sama-sama mengundang para businessman, para inventor, pengusaha untuk bisa mengenal para startup. Kita bisa bareng-bareng, insya Allah bisa lebih besar. Alhamdulillah sudah dimulai. Hari ini adalah sinop yang pertama, kolaborasi 2 PTN besar, UNER dan ITS. Matur nuwun semuanya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, tahun-tahun depan kita bisa mengajak mitra yang lain. Tadi dari UNESA, Pak Andi, kapan UNESA diajak bareng-bareng, insya Allah Pak Andi nanti kita ke depan akan mengajak berkolaborasi bareng-bareng sebagai pelaksana bersama, tidak hanya sebagai peserta. Kita rasanya akan semakin kuat dengan bersama-sama, kita pasti akan bisa berjalan semakin jauh untuk memberi kebermanfaatan.
Jadi kolaborasi ITS dan UNER tadi kalau Pak Nafik itu menyebutkan karena ITS itu didirikan Dr. Angka yang alumni UNER gitu ya. Nah Pak Nafik itu sekarang profesor di UNER yang alumni ITS. Ya. Jadi ini kolaborasi antara UNER dan ITS. Ya, dari mesin kemudian mengambil ekonomi, jadi sekarang beliau menjadi mesin ekonominya UNER. Matur nuwun Pak Nafik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan meluncurkan tadi disampaikan adalah beberapa produk inovasi yang beberapa dari UNER, beberapa dari ITS. Demikian juga di ITS hari ini sebenarnya akan launching Teaching Factory ya, Teaching Factory robotika. Promo Edu ya. Ini bosnya robotika nih Pak Edu. Jadi kami di ITS sedang membangun Teaching Factory untuk robotika. Bapak Ibu sekalian tentunya saya sudah sering mendengar kalau urusan robot-robotan tidak termasuk robot gedek tentunya. ITS yang selama ini cukup mempunyai nama di nasional maupun di internasional. Kalau lomba internasional kita tuh lomba juara umum robotika tingkat nasional itu sudah 6 kali kalau tidak salah. Rasanya untuk robotika ITS cukup dikenal. Nah kami sekarang mengembangkan mempunyai Teaching Factory robotika. Jadi Teaching Factory itu nanti diharapkan dari sana akan muncul produk-produk yang berupa baik itu robot ataupun komponen-komponen yang mendukung untuk robotika. Hari ini nanti kita juga akan meluncing robot service. Jadi untuk menghadiri acara Sinox 01, Pak Rektor UNER mohon maaf sebetulnya sudah diagendakan tidak bisa hadir karena kebetulan beliau saat sekarang sedang board meeting sebagai presiden dari Asahil yang sekarang terselenggara saat sekarang sedang ada selalu menyelenggarakan expo ini. Tapi expo ini sebetulnya kita inginkan adalah ujung, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nafik bahwa pada saat UNER menyelenggarakan ternyata minggu sebelumnya sudah ada ITS, sehingga kemudian kita menyelenggarakan setelah itu, dan ini berurutan saat sekarang kita bisa melaksanakan orasi pada Sinox 01 ini. Kita berikan aplaus untuk panitia. Acara ini menurut saya bukan hanya acara seremonial belaka ya, tapi ini adalah sebagai momentum bagi kita betul-betul untuk meningkatkan kolaborasi dari kedua institusi ini. Pada saat beberapa waktu yang lalu sebelum COVID pun rumah sakit RSUA itu juga sudah bekerja sama dengan ITS di dalam mengembangkan beberapa perawatan COVID-19 di RSUA, itu juga kerjasama dengan ITS. Sehingga apa yang kemudian kita lakukan, kolaborasi ini mestinya juga mencerminkan kolaborasi yang lebih substantif di dalam akademik yang dilakukan oleh kedua institusi ini. Tema dari Sinox 01 ini adalah bagaimana kemudian kita melakukan berbagai macam hilirisasi. Mengapa kita melakukan kolaborasi ini? Ini sebenarnya dulu sudah lama kita pengen mengadakan sebuah kolaborasi antar perguruan tinggi. Jadi dulu ITS juga mengadakan pameran begini di sini. Setelah ITS tutup, kami juga pameran. Nah, akhirnya ketemu ide bagaimana kita kalau pamerannya bareng aja. Toh kita juga bersaudara dan bertetangga. ITS didirikan oleh Dr. Angka, dan itu alumni UNER juga, katanya. Nah, inilah yang sebenarnya mendasari kita harus berkolaborasi. Karena kalau kita ini mau hilirisasi dari inovasi, tidak berkolaborasi itu sebenarnya agak sulit. Karena kenapa? Bahwa di perguruan tinggi yang satu punya kelebihan, di perguruan yang tinggi punya kekurangan, dan itu harus saling menutup. Dan saya kira di era sekarang harus menghilangkan ego kita. Ya, karena kita selama ini mohon maaf, kita ini sebenarnya diadu di antara perguruan tinggi untuk saling bersaing, mengejar ranking dan lain-lain. Padahal kita sudah waktunya bagaimana kita berkolaborasi.
Kalau kita ini satu pameran, ya, kalau kita mendapatkan prestasi, bukan prestasinya setengah, tapi prestasinya adalah UNER juga satu, ITS juga satu. Ya, bukan dihitung bahwa UNER dapat setengah, ya, ITS dapat setengah, tidak, tetap hitung satu. Nah, saya kira kita juga sudah banyak kolaborasi antara ITS dan UNER. Kalau kita lihat di jalan raya bis merah yang bis listrik itu dulu adalah cikal bakalnya bis listrik merah putih. Itu kolaborasi yang dikomandani oleh Mas Hatta, waktu itu masih di Direktur di KST, ya, yaitu satu. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah opening ceremony SINAK 01 Startup and Innovation Expo 2024 kolaborasi Universitas Airlangga dan Institut Teknologi 10 November telah resmi dibuka. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk foto bersama kepada media. Profesor Dr. Suryani Dia Astuti yang berbicara dengan PT Sari di Selanjutnya, Excelsior diteliti oleh Air Brightness yang diteliti oleh Profesor Indra Sampurna DRSPA yang berbicara dengan PT Astra Komponen Indonesia. Selanjutnya yaitu diabetanol yang diteliti oleh Profesor Dr. Sukadirman bermitra dengan PT Agrikus Sido Makmur Sentosa. Selanjutnya Sativa yang diteliti oleh Profesor Dr. Erni Madulata Setiawati DRD bermitra dengan PT Niswa Utama. Meditea Kapsul diteliti oleh Profesor Dr. Joko Agus Purwanto bermitra dengan PT Agrikus Sido Makmur Sentosa. Selanjutnya Bagja Kansi yang diteliti Profesor Dr. Anis Setiani Budianti APT yang bekerja sama dengan PT Feed Industri Teknologi. Dan yang terakhir yaitu kit diagnostik ekstra antigen yang diteliti oleh Profesor Junaidi Khatib SSI APT FKSPHD bermitra dengan PT Bio Farma. Dan baiklah, kami turut mengundang kepada dan Teaching Factory ICTR yang menjadi ketua penelitinya adalah Dr. Rudi Dik Karyono STMT. Robot servis ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk mendukung berbagai fungsi layanan. Potensinya mencakup peran sebagai front office, pelayanan restoran, resepsionis, hingga porter. Fitur-fitur canggihnya meliputi layar interaktif, kamera pengenal wajah untuk mengenali sosok dan ekspresi pengunjung, mendokumentasikan kegiatan, serta sistem audio untuk komunikasi. Dan tentunya dengan teknologi LiDAR dan kamera stereo, robot ini mampu memahami orientasi. Untuk mengembangkan teknologi IoT, teknologi Big Data, teknologi AI atau kecerdasan buatan dan teknologi robotika, ITS melakukan launching rintisan Teaching Factory Robot ITS. TFR ITS Teaching Factory Robot ITS ini berada di area ICTR STP ITS dengan luas sekitar 5 hektar dan target factory ini tetap sesuai dengan konsep awal. Dan selanjutnya yaitu 2, 3. Dengan demikian, Launching produk inovasi UNER resmi. Sisa dibeli di toko UA. kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Kami turut mengasih nama, memberi nama untuk robot servis. Mohon izin Bapak untuk dapat memberikan nama kepada robot yang baru saja kita launching.
AI powered campus. Jadi kan kita mengembangkan AI seperti ChatGPT di kampus kita 10 November. Nah, kemarin waktu saya sampaikan ke jadi Ning Risa, Rektorat ITS Smart Assistant. Baik. Produk-produk launching dari ITS secara resmi. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Dan tentunya produk transfer teknologi karya ITS ini telah resmi diberi nama Risa dan Eva juga telah resmi diresmikan oleh Bapak Rektor. teknologi bersama dengan robot apa ini? Robot anjing dari ITS.